Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ke channel saya, Sofia Norma. Kali ini saya akan share tentang kegiatan saya hari ini. Dimulai dari beberes dapur yang masih belum bersih betul. Pokoknya udah diberes-beresin karena habis gak enak badan itu memang pekerjaan banyak menumpuk ya teman-teman. Terutama kita yang perlu itu harus sarapan dulu supaya nggak lemes seharian, karena sebagai ibu rumah tangga aktivitas kita memang padat merayap. Kemudian setelah sarapan saya mau vakum sofa karena udah lama nggak saya vakum teman-teman. Aku di sini pakai vakum dari aku beli di kalau nggak salah Informa atau S Hardware, saya lupa, pokoknya mereknya Kels itu yang ada di S Hardware kayaknya. Terus ini kecil, bisa portable, dicas, juga bisa dibawa di dalam mobil. Misalnya mau vakum mobil tinggal kita pakai, jadi nggak perlu bawa olor-olor kabel ya teman-teman ya. Dia ada beberapa bentuk, yang pipi, yang lurus, terus yang ada sikatnya kayak gitu. Nanti tinggal kita pakai untuk vakum misalnya sofa, mobil, atau permukaan-permukaan seperti permukaan bantal dan lain-lain. Vakum ini tuh cukup enak. Jadi tapi memang daya sedotnya nggak sekuat yang ini ya teman-teman ya, yang pakai listrik yang gede itu. Dia ini lumayan lah ya untuk di bagian-bagian tertentu yang nggak terlalu kotor. Nah, kalau udah habis kita pakai, kita masukkan lagi ke dalam kardusnya, kita rapikan dan kita simpan di lemari supaya tidak hilang bagian-bagian kecilnya dan lebih tertata. Nah, selanjutnya saya mau unboxing. Ini adalah tempat bumbu. Nah, kenapa saya tertarik membeli tempat bumbu ini? Karena di iklannya itu dia bisa dipencet, kemudian bumbunya bisa keluar. Nggak repot-repot kita buka tutup toples, kemudian pakai sendok, pakai ini gitu ya. Karena sudah saya coba beberapa tempat bumbu garam itu, menurut saya agak ribet ketika masak, itu harus buka dulu, harus cari sendok dulu dan lain-lain. Apalagi kalau nggak tertutup, kadang garam itu menggumpal, kaldu itu menggumpal. Jadi saya menemukan ini dan saya sepertinya cocok. Ini saya coba isi kaldu jamur, garam, dan merica. Nanti kita coba ketika dipencet seberapa banyak bumbunya itu yang keluar gitu, apa ketika dipencet itu jadi sor gitu ya. Kalau kasinan terus kan gimana ya teman-teman. Jadi makanya yuk saya perhatikan ini, saya coba ketika dipencet, kalau dari posisi nggak tegak lurus itu keluarnya lumayan gitu, bisa berarti bisa dikira-kira gitu teman-teman. Untuk mencetnya itu kalau butuhnya sedikit berarti kita tekannya nggak terlalu kenceng, tapi kalau memang butuh banyak ya kita tinggal pencet-pencet seperti ini. Nah, ini sepertinya lumayan ya. Dari segi kualitas bahannya itu kokoh sih, jadi bukan plastik yang apa ya, yang nggak bagus gitu teman-teman. Ini bagus. Ini aku beli di, saya lupa, nanti di belakang saya
campurkan, kita aduk-aduk maksudnya dengan bisa pakai sikat ataupun kuasnya. Ini saya aduk-aduk dulu seperti ini. Nanti setelah bahannya sudah menyatu dan busanya berkurang, sudah bisa kita pakai untuk oh ya teman-teman, untuk deep clean ini gunakan kuas ya teman-teman, karena itu akan lebih mudah daripada kita memakai sikat. Tetapi untuk bagian-bagian yang memang susah, kita nanti bisa gunakan dengan sikat besi ataupun sikat lantai. Nah, deep clean ini saya lakukan mungkin sebulan 2 kali, atau kalau pas ini karena saya betul-betul, karena waktu itu dari Malang sekitar bulan Desember Januari suami saya deep clean, tapi ternyata nggak sebersih kalau saya deep clean. Akhirnya masih ada bagian-bagian yang dilekukan-lekukan tertentu yang memang nggak kepegang. Mungkin beda kalau ibu-ibu sama bapak-bapak, perfeksionisnya juga mungkin berbeda. Akhirnya saya baru sempat karena sakit ya, jadi ini baru sempat saya kerjakan aja pelan-pelan, karena kalau deep clean ini, jadi teman-teman, kalau mengerjakan deep clean ini membutuhkan tenaga, energinya cukup lumayan, karena kita seperti harus menguas beberapa bagian tuh berulang-ulang atau menyikat bagian-bagian yang memang agak bandel, terutama yang bagian-bagian lama nggak kepegang gitu ya, seperti di belakang toilet, WC seperti ini. Kenapa kok nggak dikerjain nyuruh orang mbak gitu ya, karena masih ada waktu dan ada kesempatan ya saya kerjakan aja. Kalau memang saya betul-betul nggak ada waktu, benar-benar nggak bisa, ya pasti saya akan membutuhkan bantuan teman-teman. Jadi selagi masih bisa, ini yang kayak gini ya, noda-nodanya kan bandel tuh ya. Kalau pakai cairan ini ajaib itu sekali, 2 kali, 3 kali kuas gitu udah langsung rontok teman-teman. Sela-sela di apa itu, nut-nut dindingnya, terus kemudian jamur-jamurnya di besi-besi kerannya itu jadi kinclong lagi. Cuma ini karena saya dengan energi yang lumayan udah mulai lemes gitu, jadi ngerjainnya itu pelan-pelan gitu ya. Nanti mungkin next time saya ulang lagi teman-teman. Nah, memang pekerjaan yang paling berat itu mengerjakan di kamar mandi ya. Kalau makanya sebenarnya kalau mau itu kita cicil ya teman-teman. Misalnya setiap kita mandi, kita gosok bagian-bagian lantainya, kita gosok dindingnya supaya gak numpuk dan bandel gitu. Karena kalau udah bandel memang agak susah dan perlu effort yang lebih. Kayak gini ini kan karena udah 2 bulan atau 1 bulan, karena dari liburan kepotong sakit, jadi ya akhirnya numpuk pekerjaannya ya teman-teman. Ini bisa kita lakukan setiap 2 minggu sekali. Bisa juga jangan lupa ember-ember, gayung, terus kemudian botol-botol sampo, botol-botol sabun, itu kan kadang juga bintik-bintik ya teman-teman. Nah itu teman-teman oles juga, karena jadi kinclong semua. Wastafel, kemudian nanti bagian WC juga kita gosok pakai ini. Nah, biasanya kalau mengerjakan deep clean ini yang paling bandel itu juga bagian lekukan-lekukan dari WC, yaitu di dudukan bawahnya. Itu biasanya kalau kita nggak bersih betul itu capek, karena kan lekukannya itu nggak lurus ya, jadi harus pakai kuas seperti ini teman-teman. Jadi lebih mudah mengangkat kotoran-kotorannya. Saran saya sebaiknya
Pak, gunakan kuas yang lebih kecil untuk daerah-daerah lekukan, makanya gunakan 2 kuas sebenarnya untuk deep clean, sehingga ada bagian-bagian yang sulit dijangkau dengan kuas besar bisa kita oles dengan kuas kecil. Ini karena dudukan saya sudah lepas, jadi kita balik-balik aja, lebih mudah kita angkat. Nah, kayak gini nih ya teman-teman, di bagian-bagian bawah seperti ini teman-teman harus sabar, dikuasin gitu ya, di bagian lekukan-lekukannya, di bawah-bawahnya. Itu kalau nggak kita pelan-pelan kuasinnya, sebenarnya lebih mudah pakai ini karena nggak terlalu menyikat ya, tinggal dikuas gitu beberapa kali udah rontok kayak gini nih teman-teman ya, udah langsung bersih. Nah, yang punya mbak-mbak di rumah, gunakan cairan ini, kasih tahu mbak-mbaknya untuk membersihkan kamar mandi menggunakan cairan ini supaya lebih mudah. Oke teman-teman, terima kasih, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih sudah menonton, komen dan like. Jangan lupa subscribe. Tetap semangat, salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.